gimana kebutuhan. Iya, Kalau kebutuhan. kita butuh ikuti, kalau tidak. Kalau nggak butuh ya udah nggak usah gitu. Tapi saya yakin ke teman-teman di sini pasti pada butuh. Iya. Sangat menengah. Butuh belajar. Butuh belajar. Jangan dong. Ya, kita tahu banyak kebutuhan kita. Itu balik lagi kita tahu banyak kebutuhan kita dan kita yang menentukannya sendiri. Pinter-pinter dari S3P Apa tuh? sangat sibuk sekali pisan. S3P. Boleh. Bahe bincang bareng HME. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Teh Hilda? Alhamdulillah sehat. Kang Rapik gimana? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah juga. sehat. Gimana hari ini bersemangat kah? Dibilang bersemangat ya tetap harus semangat sih. Harus meskipun nggak tahu kenapa hari ini Bandung kayaknya di Bandung panas banget. Panas tuh. ya? Asli. Hari ini tuh panas banget teman-teman, kayak aku tuh masuk pagi terus terus jalan ke sini nih ya dari FPTK. Ya. Mataharinya tuh sangat cerah sekali gitu. Asli. Untung aku kan nggak ada kelas pagi, jadi semuanya online. Enak banget dong ya. Asli. Biasanya kan ya abis subuh itu tidur lagi. Ini gak tau kenapa gerah banget gak bisa tidur. Jadi ya lumayan lah ada produktif sedikit Iya, kenapa produktif. Bandung hari ini panas sekali ya? Ya, Sepertinya apa yang kita rasakan di sini sama kayak cuaca Bandung hari iya. ini. Melihat dia enggak jangan. Aduh. Udah. Kenapa nih kira-kira nih? Enggak, itu nanti aja di belakang. Itu nanti aja. Ya, karena kalau buat sekarang nih kita kedatangan raja terakhir. Raja terakhir. Narasumber yang Narasumber yang- sangat ya. Ya, sangat gitu. Sangat ya berkali-kali Ya. teman-teman. Aduh, gimana dong? Jadi di episode yang kali ini ngomong-ngomong kita episode Oh yang iya, berapa kita Teh? episode berapa nih? 120. 200. Oh, 200. Enggak. Bisa. Nah, ya jadi Kita ada di episode Ke-6. 6. Ini Nah. tuh episode terakhir gak sih, Kang ya? Nah, iya benar teman-teman. Jadi episode yang ke-6 ini merupakan episode yang terakhir. Jadi ya Sesuai dengan temanya. sesuai dengan temanya. Yaitu Raja Terakhir. Raja Terakhir. Terus narasumbernya sudah pasti iya itu lah. Ya, Jadi langsung yang aja lah wah ya. banget lah. Langsung aja ya. nih boleh. Bisa Di sini lihat ada Kang Hanif dan Dan juga Kang Fikri. Boleh nih memperkenalkan boleh, diri. perkenalan dulu. Halo dulu. Hai. Dadah dulu. Halo. Ini kameranya ada 10 soalnya. Oh, boleh dipilih di mana aja Kang. Banyak ya. Yang ini juga. Bukan, mohon maaf ya. Itu center. Lampu maksudnya Beda, lampu. beda ya? Beda. Lampu ya. sorot itu, lampu sorot. Kalau mau melambaikan tangan ke sebelah mana ya? Boleh bebas. Ada 10 kamera di 10 sini. kamera, Angkat bebas. tangan aja bebas. Pilih salah satu aja ya. Iya, Ini pilih salah salah satu. Boleh bebas. So kenalan dulu, Kang. Siapa dulu nih? Dari Kang Pik aja dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, siang, malam, dan sore untuk teman-teman yang menyaksikan Bahe dimanapun kalian berada. Siap. Oke, perkenalkan ya teman-teman, nama saya, kalau nama lengkap ya, Muhammad Fikri Zalfa Fadilah. Kalau nama pendek biasa dipanggil Fikri, atau yang lebih pendeknya dipanggil Pik. Beda. Oke. Beda ya? Beda. Nama kita hampir sama Hampir ya? sama panggilannya. Untuk panggilannya cuman beda. Beda. Oke, karena tadi saya mendengar ini episode terakhir ya, Iya, dengan betul sekali. temanya juga Raja Raja Terakhir. Terakhir. Sebelumnya saya alhamdulillah diamanahi oleh warga maupun oleh forum pada saat itu sebagai ketua DPPA HME FPTK UPI. Sebelum dulu. Aduh, nggak usah gitu, malu. Tempat menyalur aspirasi Ya, kita. tempat kita beraspirasi menyalurkan gitu berbagai saran-saran. Diterima pasti mah ya, Kang ya. Ya, kami selalu mendengar apapun aspirasi yang masuk ke DPPA. Siap. Boleh dari apa cukup dari Kak Fili atau apa lagi? Cukup sih, tapi tadi mau menanggapi sedikit ya. Tadi kan Kang Afik sama Tela bilang cuaca di Bandung ini lagi panas ya, Iya. lagi panas. Nah, entah mungkin ini kebiasaan dari zaman dulu karena berhubung sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan ya. iya, benar. Biasanya kalau di Bandung waktu mau puasa tuh jadi panas cuacanya. Oh iya. Salah satu godaan mungkin ya di Mungkin. bulan suci Ramadan. Benar. Pada siang-siang Panas. puasa panas Oh, iya, kan bener hasrat-hasrat
nanti ingin melakukan hal yang tidak seharusnya kan semakin tinggi ya. Benar. Jadi Asal-asal untuk semoga budim ya. kita dan insan-insan terbaik di HME khususnya ya tidak sampai melakukan hal itu. Amin. Didengarin untuk Ya, teman-teman yang teman-teman nonton awas nih loh. dari ketua Awal DPPA. terus ya mungkin. Saya. boleh. Oke, dari Kang Fikri cukup ya Kang? Oke. Atau kita selanjutnya ke narasumber kita yang satu lagi. Boleh Kang Hanif dipersilahkan. Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanif Ahmad. Di sini saya diamanahi sebagai Ketua Umum HME FPTK UPI periode 2022-2023. Itu pimpinan kita nih. Pimpinan. Jadi emang kenapa raja terakhir tuh Iya. karena ini. Iya, dua Pimpinan orang narasumber ini nih. ini keduanya merupakan pimpinan di apa? Di himpunan dan juga di PPA itu. Sekarang kita juga beda, sekarang kita pakai name tag ya karena Betul. ada pimpinan Ada nih pimpinan, bisa ya. tuh. Siap. Nih bisa gini sih. Itu boleh di zoom nih biar teman-teman editing boleh di zoom. Hebat juga loh ini. Iya, keren ya. Keren. Bisa Bisa kembali lagi. Wah, keren banget deh. Mantap ini HME. Siapapun yang memfasilitasi buat ini, saya acungkan dua Itu jempol. Bang Paris kenapa senyum Bang Paris? Yang buatnya boleh angkat tangan dong. Alex. Keren ada Mas Alex di sini. Halo, ada teman-teman juga di belakang, angkat tangan dong. Dari dulu. Banyak kan ada 100 orang. Ah, gitu. 100 orang kira-kira lah sampai keluar-keluar. Iya. Nah, Banyak fans biasa. iya benar, mau Soalnya melihat kahim Raja kita Tah. sama betul. ketua DPA kita, jadi banyak fansnya nih di sini. Nah, Teh, Mantap ya. kan di sini tuh kita narasumber kita tuh 2 orang pimpinan ya Teh. Terus di sini Kang Fikri berarti di semester Sekarang ada di berarti semester 8 ya Kang. Semester 8, Oh, betul. jadi bisa dibilang statusnya sebagai mahasiswa tingkat Iya, akhir. betul. Nah, gimana sih Kang kesibukan Akang sebagai mahasiswa akhir dan juga enggak deh, sebagai mahasiswa akhir dulu deh. Apa nih kesibukannya gitu Kang di Selain kuliah jadi ini apa aja gitu? Selain jadi ketua di PPA Nah, iya. gitu. Oke, berbicara soal mahasiswa tingkat akhir, sebetulnya bicara soal akademik, jumlah SKS dan lain sebagainya mata kuliah sudah tidak ada ya, karena sudah terpenuhi semua di awal semester 1 hingga semester 7 kemarin. Nah, tapi sampai saat ini kesibukan saya sedang mengikuti kegiatan PPLSP atau program pengenalan lapangan satuan pendidikan, itu implementasi di sekolah khususnya di SMK Negeri 4 Bandung tempat saya melaksanakan PPL. Jadi kalau intensitas mata kuliah ke kampus tiap harinya sudah tidak ada, jadi aktivitasnya pindah dulu ke sekolah. Oh, iya, jadi udah jarang di kampus ya Kang. Ya betul, Kalau belajar untuk udah sehari-hari gak pagi ada. sampai sore gitu. Itu jatuhnya sedang menyusun. Oh iya, kalau skripsi Kang gimana Kang? Lagi nyusun juga? Ya betul, skripsi juga sedang berjalan beriringan ya, karena berjalan yang beriringan itu adalah terasa sangat indah gitu. Apalagi Skripsi bareng dan dia. juga PPL. Apalagi Jadi bareng sambil siapa? lah. Iya, enggak jadi. Bareng siapa? Apalagi bareng siapa? Enggak jadi. Yang itu masih dibahas ya. Kita fokus dengan skripsinya aja. Ya. Oke, nah kan kalau dari Kang Fikri sendiri lagi udah status sebagai mahasiswa akhir nih. Nah, di sini ada Kang Hanif nih Kang. Kang berarti sekarang semester 6 ya Kang? Semester 6. Nah, semester 6 itu benar. Jadi udah bakal masuk ke tingkat akhir nih. Gimana nih persiapan? Mempersiapkan Nah, jatuhnya, iya. mempersiapkan untuk Masuk ke tingkat akhir ini. Mempersiapkan, pertama yang disiapkan lebih ke mental sih. Karena dari tingkat akhir kan pasti ada sidang, terus skripsi juga. Nah, itu memang menguras waktu juga, terus menguras pikiran. Terus di sidang juga kan pasti mental juga harus disiapkan ya. Iya. Nah, itu yang pertama saya siapkan, mentalnya dulu. Nah, berbeda dengan Kang Fikri, kan Kang Fikri udah nggak ada mata kuliah nih. Iya. Kalau saya juga masih ada mata kuliah, karena saya masih semester 6 dan di semester 7 juga masih ada mata kuliah. Jadi jalani aja dulu satu persatu. Dijalani saja. Jalani dulu. Oke, berarti di sini lebih ke persiapan mental tadi ya, sama menjalani semester sekarang yang masih ada mata kuliah ya Kang. Betul. Iya gitu. dan dibarengin juga dengan himpunan. Hebat banget ya Keren akak-akak ini. keren. Keren banget, keren banget. Tadi nyambung sama mental ya. Iya. Karena kesehatan mental juga penting ya teman-teman, Wih, apalagi akhir-akhir ini. Saya yakin lah teman-teman suka banyak baca di sosial media bagaimana concern kita terhadap kesehatan mental gitu. Karena memang
itu hal yang harus diperhatikan Him. Betul. Karena yang mengetahui kapasitas diri sendiri adalah kita, bukan benar, orang lain. Benar. Kalau ini kan ada nih, cintai dirimu, minum air putih tiap hari. Iya, bisa Hampir minum dulu. aja. Sensor Nah, nggak iya, bisa, itu boleh. nggak bisa masuk. Karena Sekalian di sini diminum ada sedikit lah itu dari cemilan cepul. Ya. Cemilan. Kalau di sini itu Boleh, cemilan itu. cepul. Sambil menemani Iya, benar. santai Biar kita ya. kita lebih santai, gitu. Nah, tapi mohon maaf ya seadanya gitu. Nanti kalau mau lebih ke Kang Fadil aja minta gitu. Boleh, Diatur. boleh. Di belakang Di ini ya. belakang aja. Iya, Iya, di belakang. boleh. Gitu. Nanti nasi padang atau apa mah ada di belakang. Ada tenang. Boleh. Aman. Nah, terus kan tadi Kang Fikri kan lagi PPL ya teh. Nah, pengalaman berarti PPL semenjak semester ini Kang gitu tuh. Ya, betul. Di Nah. semester 8 ini. Ya, pengalaman apa aja sih yang didapat gitu selama PPL selama ini? PPL. Apakah banyak hal-hal baru yang ditemukan atau apa aja gitu Kang? Biar Boleh dong. teman-teman juga ada gambaran ya buat nanti cerita-cerita. PPL nanti. Oke. Kalau sebetulnya banyak pengalaman yang saya dapatkan belum ya. Karena sampai saat ini saya melaksanakan PPL itu terhitung baru mulai memasuki minggu ketiga. Oh iya. Jadi di awal-awal minggu itu lebih ke kegiatan observasi dari kita sebagai mahasiswa yang akan melaksanakan PPL. Jadi mengenali lingkungan sekolah bagaimana, baik dari segi administrasinya, akademiknya, maupun ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Jadi untuk masuk ke kelas pun kita sebagai mahasiswa PPL tidak langsung implementasi memberikan materi gitu kepada siswa dan juga siswi, tapi kita melihat dulu bagaimana keadaan di kelasnya dari guru yang mengajar di sana. Jadi kita bisa mengenal dulu nih lingkungan di kelas bagaimana, supaya nanti kita tahu bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan PPL di sana. Ya, nanti ada tahap PDKT. Iya, betul. Pendekatan. dulu. Kan nggak langsung tiba-tiba Iya, ya. benar. Ada Kan tahapan. tak kenal mah kata sayang. Jadi harus pendekatan dulu biar kita bisa ngajarin PPL dengan baik, harus Iya. ada pendekatannya Iya, dulu. Benar banget. Kan tadi kalau dari Kang Fikri nih PPL ya. PPL. Nah, oleh Kang Hanif sendiri, berarti Kang Hanif sama Kang Fikri dua-duanya udah nih berarti. Udah pernah KKN, Kang. Nah, itu boleh dong nah kan. Kita nih angkatan 21 nih, berarti KKN tuh semester depan ya, bisa mulai semester depan. Boleh dong cerita-cerita Kang pengalamannya waktu KKN gimana aja, atau hal-hal yang enggak diduga sama KKN dan enggak terlupakan gitu. Boleh dong di-sharing-sharing Dari cerita. siapa dulu? Dari Dari kalau yang paling Nah, baru dulu nah, mungkin ya. yang kan baru baru dong, baru banget baru nih, banget. masih Baru masih selesai, hangat-hangatnya baru buat cerita selesai. tentang KKN ya. Boleh. Nah, sebenarnya saya KKN tuh baru bulan kemarin kebetulan. Baru banget. Ya, dan harusnya itu di Januari. Hmm. Tapi karena ada keterlambatan dari pihak LPPM-nya, jadi baru terlaksana di Februari. Nah, kebetulan KKN yang saya ambil itu memiliki program 60 jam secara offline, kita ke lapangan, dan 60 jam lagi dilakukan secara online. Oh, iya. Jadi total 120 jam. Nah, di mana 60 jam secara offline ini kita habiskan di desa biasanya. Oke. Kang di mana tuh Kang, di desa mana? Kalau saya di Cipagran, Cimahi. Oh, Nggak jauh, nggak kebetulan. jauh. masih Betul. daerah Bandung Raya itu. Masih Bandung Raya. Tapi alhamdulillahnya masih kerasa kayak KKN sih. Iya. Karena di sana juga kita lebih ke ngebantu warga desa dengan kita jadi kuli sebenarnya di sana. Jadi kuli. Oke. Ngebenerin pos ronda, terus ngebantuin bersih-bersih di sekitar lingkungan desanya. Terus kita ngajar di sekolah yang ada di desa tersebut juga. Jadi gimana kita melakukan pengabdian nih kita kan sebagai mahasiswa yang udah mempunyai ilmu lah, mungkin bisa dibilang seperti itu, untuk diabdikan kepada masyarakat gitu. Oke, berarti benar KKN. Berarti pengabdiannya benar-benar kerasa ya Kang di Karena KKN memang ini. emang pengabdian Alhamdulillah. kepada masyarakat ya Kang Iya, ya. Jadi benar. kayak memang harus berbaur pada masyarakatnya juga, harus tahu mereka tuh ngapain aja Ya, sih sebagai tuh, masyarakat sampai tadi gitu. bantu benerin fasilitas yang ada di desa tersebut. Nah, Dan ya pertama jadi kuli. ada pengalaman baru. Ada pengalaman baru. Iya. Kalau dari Kang Hanif kan gitu ya, banyak pengabdian terus ada kegiatan offline-nya ya Kang di sana. Ada. Nah, kalau Kang Fikri sendiri gimana nih Kang? Kalau saya
kebetulan waktu itu juga sama ya, ikut yang di Januari tahun lalu tapi tahun 2022. Cuman bedanya kalau mungkin yang Januari yang sama Kang Hanif itu kemarin itu kegiatannya dipisah ya, 60 jam harus offline, 60 jam lagi online. Cuman pada waktu itu dari lembaga LPPM-nya tidak menghasilkan seperti itu. Tapi untuk aturannya, untuk KKN itu pokoknya 120 jam si konsepnya konsep dan juga teknis dikembalikan lagi pada setiap kelompok. Jadi mau itu full offline atau online atau hybrid, asalkan menyesuaikan sama tempat yang akan dilakukan si kegiatannya. Kalau waktu itu gitu, dan tema yang diusung pada saat itu adalah literasi digital. Jadi pada saat itu saya mungkin ya sama teman-teman kelompok saya, karena mungkin kalau online agak kurang mungkin ya bentuk pengabdiannya ya, bentuk pengabdiannya bingung juga. Tapi memang ada dalam beberapa kesempatan kita di konsepnya secara digital tapi teknis di lapangannya langsung gitu. Kalau boleh sedikit cerita mungkin ya pada saat itu. Boleh kan ya? Boleh. Pada saat itu saya dan kelompok saya memilih lokasi yang jauh ke Kabupaten Sukabumi. Tepatnya di daerah Cikidang yang menuju ke Pelabuhan Ratu. Oke. Karena pada saat itu concern kita ada di berbagai bidang ya. Tapi yang paling kita utamakan adalah di bidang ekonomi dan juga di bidang kesehatan, yang mana setelah kita sedikit observasi ke sana, karena memang ada salah satu anggota kelompok yang berasal dari sana, memang masalah yang dihadapi pada saat itu di sana adalah masalah kesehatan dan juga ekonomi. Jadi kita berangkat ke sana untuk melaksanakan berbagai macam program maupun kegiatan yang sudah direncanakan oleh kelompok kita gitu. Tapi benar sih tadi, memang pengabdian itu salah satu aksi nyata ya. Betul. Implementasi dari itu dalam perguruan tinggi sebagai mahasiswa gitu, yang memang harus dilakukan oleh kita gitu sebagai mahasiswa. Mau bagaimanapun itu tadi mungkin jadi kuli dan lain sebagainya, tapi kan itu setidaknya memberikan manfaat untuk masyarakat dan kita mempunyai pengalaman. Selalu ada hal baik dari setiap apapun yang kita laksanakan. Keren. Berarti masing-masing meskipun online tetap ada ya Kang pengalaman yang diambil, tetap menebar manfaat gitu. Dan itu kayak sesuai kebutuhan gitu ya, kayak lebih ke ekonomi dan kesehatan gitu ya Kang ya. Gitu. Oke, nah kalau kan akang-akang ini kan sudah menjalani KKN, PPL, terus juga himpunan juga gitu. Berhimpunan. Terus ada nggak sih keinginan akang nih kalau misalkan udah menjalani kegiatan tersebut tapi pengen kerja juga? Nah, gitu, dan menurut akang tuh efektif gak sih kalau misalkan mungkin kalau dari Kang Fikri kan di mahasiswa akhir ya sebagai mahasiswa, dan Kang Hanif yang sedang mempersiapkan gitu. Tanggapannya kalau misalkan ada juga yang mau kerja gitu. Kuliah sambil kerja gitu. Karena kan udah pasti kan akang ini kan punya manajemen waktu yang baik gitu ya, cuma bisa dikasih tau ke teman-teman gitu. Tanggapannya boleh sok dari Kang Hanif dulu? Boleh. Kuliah sambil kerja ya. Nah, kalau menurut saya efektif atau enggaknya itu balik ke pribadi masing-masing. Gimana dia bisa memanajemen waktunya dengan baik atau enggak. Karena kalau misalkan nggak bisa nge-manage waktunya dengan baik, maka hasilnya nggak akan efektif. Nanti kuliahnya keteteran, terus tugas nggak masuk dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan bisa manajemen waktu dengan baik, itu nggak jadi masalah. Benar. Karena itu pilihan pribadi masing-masing ya jatuhnya. Jadi apabila kita bisa mengukur diri kita dengan baik, apakah kita bisa menjalankan kuliah dengan baik dan kerja juga dengan baik, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Nggak akan keganggu kuliahnya ataupun kerjanya, asalkan manajemen waktunya yang baik. Gitu. Manajemen waktu. Ya, balik lagi ke manajemen waktu ya. Sama harus yakin juga nggak sih Kang, kayak mau kerja nyambi itu bisa nggak nih kira-kira? Ya, sama satu lagi, kalau misalkan emang memutuskan untuk kuliah sambil kerja, pasti nggak boleh ngeluh capek. Benar. Karena ya harus kuliah juga, mungkin habis kuliah langsung kerja. Nah itu pasti dari segi tenaga pun lebih banyak yang dikeluarkan kan, pasti lebih capek juga. Nah harus sudah siap sama resiko itu kalau misalkan memutuskan untuk kuliah sambil kerja
Gitu. Jadi ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan ya Kang. Balik lagi gitu kesanggupan diri kita masing-masing. Ya, karena yang bisa mengukur diri kita sendiri kan kita sendiri. Iya, benar. Benar. Itu. Nah, dari Kang Hanif gitu. Nah, kalau dari Kang Fikri kan gimana tanggapannya? Ya, saya juga sepakat ya sama tadi yang disampaikan sama Pak Kahim, tapi kalau dari sudut pandang saya sebetulnya semuanya kembali lagi ke kebutuhan diri masing-masing. Oh, ada Kebutuhan diri masing-masing. Apakah dia merasa cukup atau tidak dengan ilmu-ilmu yang didapatkan di bangku kuliah, baik dari segi akademik maupun organisasi, ataupun kita tidak tahu kan sewaktu-waktu kebutuhan manusia itu saya yakin setiap harinya, setiap waktunya akan selalu bertambah ya. Untuk memenuhi si kebutuhan itu banyak sekali cara yang dapat dilakukan, dan salah satunya lewat bekerja gitu. Jadi kalau memang atas dasar butuh, saya yakin apapun yang dijalani itu pasti bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin, entah itu dari segi manajemen waktu atau tanggung jawab dia terhadap apa yang dilakukan. Jadi saya yakin itu pasti akan bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi balik lagi ke kebutuhan setiap individu gitu. Tapi kalau bicara di semester akhir lebih memungkinkan sih menurut saya untuk bekerja sambil kuliah gitu. Soalnya kan dari segi fleksibilitas waktu lebih enjoy ya, mahasiswa tingkat akhirnya sudah tidak banyak tuntutan akademik di kampus gitu. Jadi mau mengambil jenis pekerjaan apapun asal dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia putuskan gitu ya, saya yakin itu bisa. Keren. Berarti dari Kang Hanif sama dari Kang Fikri ini dua-duanya saling bersangkutan ya Teh. Ada dari berarti dari situasi dulu, terus kondisi, kebutuhan kita, terus balik lagi ke kemampuan kita. Kita harus bisa mengukur diri kita sendiri terus kita nentuin juga kebutuhan kita gitu. Terus kalau misalkan untuk mahasiswa semester akhir kayak ya bisa juga gitu ya kalau misalkan karena fleksibel waktu gitu ya. Udah gak ada mata kuliah mungkin ya Kang yang diambil, jadi bisa ada waktu lebih dan bisa dimanfaatkan mungkin buat jadi pengalaman kerja juga gitu ya. Jadi pengalaman itu. Nah, ngomong-ngomong soal semester akhir gini Kang. Kalau Kang Fikri kan ini udah semester akhir buat ya Kang, lagi nyusun. Nah, berarti tapi apa sih langkah-langkah yang diambil gitu buat menghadapi semester ini deh? Menghadapi semester ini karena gitu. Kan sudah pasti orang tuh bilang aduh masih semester akhir rudet. Nah itu. Nah terus kalau dari Kang Hanif sendiri, berarti semester sekarang itu kiatnya mau seperti apa, terus persiapan buat semester selanjutnya gitu. Buat semester selanjutnya ya, gimana? Apa? Boleh dari Kang Fikri dulu dong. Oke. Kalau dari segi akademik mungkin ya, sebetulnya persiapannya itu bisa dibilang berjenjang ya. Kalau saya sendiri yang menjadi patokan pada saat itu adalah kegiatan KKN, karena KKN merupakan memang masuk ke mata kuliah tapi beda ya dengan mata kuliah yang lain yang kita ambil di kelas, baik itu offline ataupun online. Nah di KKN pun kita melaksanakan kegiatan langsung turun ke masyarakat. Setelah itu ada bukti apa yang sudah ada, pertanggungjawaban lah yang kita harus laporkan dalam bentuk laporan yang ditulis dalam artikel ilmiah ya, bisa dibilang semacam itu. Terus sebetulnya mini riset lah pada saat itu. Walaupun memang tidak sekompleks skripsi gitu, tapi itu bisa dibilang jadi modal awal gitu untuk saya mempersiapkan ke depannya. Lalu berlanjut nanti juga dari teman-teman mungkin akan melaksanakan PI ya atau praktik industri. Nah itu pun sama gitu ya, kita melaksanakan langsung, tapi memang di dalam ranah kita sebagai mahasiswa elektro gitu ya, di lapangan kita turun langsung membantu ikut pekerjaan. Lalu sama juga ada tanggung jawab yang harus disampaikan setelah kita melaksanakan itu, disusun laporannya lalu disampaikan di seminar PI ya. Sama setelah itu berlanjut lagi kalau saya ke STE ya, ke seminar teknik elektro atau tugas akhir, karena saya di prodi pendidikan teknik elektro yang mana skripsinya itu harus pendidikan, dan sebelum masuk ke sana harus ada tugas akhir yang dilakukan oleh kita yang khusus di bidang teknik elektronya gitu. Makanya ada STE. Sama juga STE ada mini riset lah, semacam
skripsi tapi khusus di bidang teknik elektroniknya. Di situ pun sama ya, kalau untuk prosesnya hampir sama seperti skripsi sebetulnya. Kita menyusun rancangannya seperti apa, lalu kita melakukan penelitiannya kayak gimana, nanti di akhir ada pertanggungjawaban dalam bentuk laporan dan juga dipresentasikan dalam seminar. Oh iya, berarti Gitu. mini skripsi. Ya, mini skripsi bisa dibilang lah mini riset. Dan sedikit tips juga mungkin ya, karena PI dan skripsi itu PI dan STE atau mungkin PI dan skripsi ya, buat nanti teman-teman yang bukan dari pendidikan gitu ya. Nah, itu bisa jadi gerbang awal gitu untuk PI itu, karena di PI kan kita melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan ke teknik elektronik. Nah, di sana bisa kita manfaatkan selama kegiatan itu untuk mencari tahu lebih dalam gitu. Apa-apa saja yang sekiranya bisa kita jadikan bahan nih untuk nanti tugas akhir kita, entah itu STE ataupun skripsi gitu. Kalau langkah-langkahnya sih kurang lebih seperti itu ya. Di awal juga sama, ada perancangan dulu, mungkin mencari sumber sebanyak-banyaknya, entah itu dari jurnal di internet, dari buku ataupun dari kakak tingkat kita yang sudah pernah melalui ini sebelumnya. Banyak jalan lah dari tahap ini perancangan lalu nanti penelitian hingga ke akhir. Ya, kiat-kiatnya tuh berproses berstruktur juga. Berstruktur. Nah, itu kan dari Kang Fikri nih. Kalau dari Kang Hanif gimana nih Kang? Kiat-kiat untuk menghadapi semester sekarang dan depan ya. Kalau untuk semester sekarang, karena kita lagi berlangsung juga ya semesternya, itu mungkin udah tinggal jalanin aja sih ya. Jalanin aja satu persatu, maksimalkan memang yang ada gitu, mata kuliah yang kita kontrak itu harus dimaksimalkan. Jangan sampai skip, terus jangan sampai tugasnya nggak masuk. Jadi itu aja yang dimaksimalkan, dan intinya harus banyak belajar juga sih, karena semester 6, 7 itu kan beberapa mata kuliahnya memang konsentrasi ya. Oh iya, udah masuk konsentrasi. Dan itu memang tingkatannya emang lebih sulit yang saya rasakan. Jadi emang harus lebih giat lagi belajarnya. Gitu. Untuk semester depan pun sama. Mungkin di semester depan, di libur semesternya akan melaksanakan PI gitu ya. Oh iya, kali belum PI ya? Ya, belum semester PI. Jadi dari sekarang udah mulai mempersiapkan juga list-list tempat untuk kita PI. Terus persyaratannya juga udah mulai kita pelajari juga, harus apa aja yang kita uruskan ke pihak fakultas ataupun prodi. Jadi untuk mempersiapkan itu kita udah belajar dulu dari kakak tingkat kita gitu. Jadi kalau dari Kang Hanif sama teman-teman akan angkatan 20 bersiap melakukan PI ya Kang? Iya, betul. Iya, itu jadi. Nah berarti teman-teman akan angkatan 20 jangan lupa siap-siap mungkin dari sekarang. Semangat juga buat semangat dari kita ya, semoga lancar. yang akan nanti bakalan ikut PI juga gitu. Nanti langkah-langkahnya boleh dibagi. Boleh. Yang penting mah terus kalau misalkan untuk semester depan tuh harus semangat. Yang penting semangat belajarnya. Semangat belajar. Jangan skip. Jangan skip, itu sih godaan gitu. terbesar. Godaan terbesar ya kalau misalkan itu pengennya skip padahal mah itu jangan kalau bisa lah ya Kang. Kalau bisa meskipun dikasih 3 kali jatah sama UPI ya. Itu maksimalinnya kalau misalkan emang ada keperluan yang emang mendadak. Iya. Lebih baik jangan Iya, gitu lebih ya. baik jangan. kalau misal gak ada kegiatan yang benar-benar mendesak gitu. Takutnya kalau kita skip ada satu waktu kita benar-benar butuh tapi jatah kita udah habis ya Kang gitu. Jadi dihindarilah skip meskipun jadwalnya jam-jam rawan gitu. Tapi kalau misalkan skipnya tetap di absen nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. boleh. Ya boleh. Pinter-pinter dari kitanya Ya, juga sih Kang ya. Pinter-pinter aja. Boleh lah kita dicoba. Boleh. Itu termasuk. Kenapa tuh kalau boleh tahu Kang? Yang belakang kenapa ketawa? Yang belakang komplain semua nih kayaknya. Kang Wahyu jangan skip dulu Kang Wahyu. Bukannya kalian juga ngelakuin ya? Aduh. Itu yang belakang astagfirullah. Gimana kebutuhan? Iya, Kalau betul. kita butuh ikuti, kalau tidak. Kalau nggak butuh ya udah nggak usah gitu. Tapi saya yakin ke teman-teman di sini pasti pada butuh. Iya, butuh skip Itu sangat kan. menenangkan. Butuh belajar. Betul belajar. Jangan dong. Ya, kita tahu banyak kebutuhan kita. Itu balik lagi kita tahu banyak kebutuhan kita dan kita yang menentukannya sendiri. Pinter-pinter dari kita Ya, aja ya. benar. Kan emang lebih baik jangan skip tapi kalau emang bisa
Terserah itu mah. Itu balik lagi pribadi. Ditanggung masing-masing ya. tanggung Pilihan masing-masing. pribadi. Pilihan pribadi sih ya. Konsekuensi ditanggung diri Nah, sendiri. iya benar-benar. Nah, kan tadi gitu ya. Jadi kan kalau misal cat udah nih ya, berproses terus belajar, menghindari skip gitu jika tidak butuh. Terus kan kalau misal kedepannya gitu, buat akang-akang sendiri udah ada gambaran belum Kang? Kalau misal sudah lulus, selesai udah dari DPTE ini gitu, lulus dari UPI tercinta, UPI tercinta. UPI Edun ini ya benar. Mau ada atau udah diarahin mau kemana sih gitu Kang? Atau punya planningnya atau dream jobnya mau di mana gitu? Boleh dong cerita-cerita. Biar Dari jadi siapa dulu? inspirasi ya. Boleh dari siapa dulu bebas? Bebas kita mah bebas Boleh ya. deh dari pakai. Oke. Kalau planning setelah lulus sih Menikah, paling enggak. belum. Salah satunya. Belum. Salah satunya tapi nanti setelah kerja. Gitu. Aduh, kenapa sih di belakang senyum. Jadi kan mapan dulu sebelum nikah. Oke, benar. Jadi insya Allah langsung kerja sih. Kalau Amin, bisa amin. di perusahaan yang memang bergerak di bidang kedirgantaraan. Kalau impian saya mah Oke. di bidang kedirgantaraan, karena FYI saya pilot gak jadi. Wih. Aduh. Apa? Nggak jadi masuk. Nggak jadi masuk. Karena kebetulan waktu itu kan saya lulus langsung COVID. Oh iya. Jadi nggak nerima siswa lagi. Sayang Ditutup banget itu untuk padahal. sementara. Jadi akhirnya masuk ke sini. Oh, Gitu. Jadi ketika memang udah terlanjur gitu ya, menyesuaikan aja. Asalnya emang pengen jadi pilot, ya udahlah kita masuk elektro, tapi kerjanya di bidang kedirgantaraan kan bisa. benar masuk. Jadi tujuan kita yang sebenarnya, tapi karena ada gangguannya Kang, kita cari jalan lain biar Iya. masuk bisa ke bidang itu. Karena Betul. biir ya bisa lah elektro mah bakalan kepake juga ya Kang ya. Kepake. Luas Kepake banget. Berarti baru tahu ya FYI tadi Kahim kita ini pengennya pilot. pengennya jadi pilot gak jadi. Tapi emang udah rezeki di sini kan. Iya. Dari sini ketemu aku kan. Jadi Kahim kan ya di sini. Di sini jadi Kahim loh. Jadi Kahim teman-teman. Keren. Oke. Dari ada lagi ya Kang? Kalau bisa Impian-impian sih ya. sambil kerja, sambil ngelanjutin pendidikan juga S2. Gitu. Amin. Kita doakan Kita bersama. doain ya. Yang penting adalah gimana caranya kita S2 pakai biaya sendiri. Oh, benar. Gitu. Jadi kan kita udah dikuliahin nih sama orang tua untuk lulus S1. Nah, S2-nya mungkin kita bisa pakai biaya sendiri dengan cara kita kerja dulu. Nah, mungkin dapat beasiswa dari kantor atau apapun. Gimana caranya kita nggak lagi menggunakan uang orang tua setelah lulus S1 gitu. Keren. Gitu ya planningnya ya untuk masa depannya. Iya, Nah, lebih ke- kalau untuk Kang Fikri gimana nih? Ya sama ya, saya juga kalau secara garis besar sama kayak Pak Kahim gitu. kirain sama pilot. Waduh. Beda jadi pilot juga. Kaget loh, dua-duanya pilot. Iya, dua-duanya. Aduh. Cuman sebelum jauh ke sana, plan saya adalah lulus tahun ini. Oke, amin. Yang belakang yang paling keras. Tuh kayaknya tuh. Mau didoain juga Kang Imen? Padahal didoain bareng. Lulus tahun ini ya. Nah, setelah itu sama. Tapi sebelum ke nanti masuk ke dunia kerja, mungkin saya akan mengambil beberapa sertifikasi dulu ya di bidang ke teknik elektronik, khususnya di bidang ketiga. Saya mengambil dulu itu. Setelah itu untuk masuk ke dunia pekerjaan, impian saya adalah di bidang ketiga. Bidang ketiga, keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan Ya, kerja. betul, di bidang itu gitu. Kalau impian saya sebetulnya juga, kalau impian pada saat itu atau dari yang zaman dulu pasti beda ya. Boleh. Saya juga yakin lah teman-teman juga dari mulai SD, SMP, SMA tuh beda ya cita-citanya Beda. ya. Dari mulai pengen jadi dokter mah. Iya. Mulai sini makin menurunkan ekspektasi lah. Iya. Karena hidup tidak seindah yang kita bayangkan. Benar. Oh. Tidak semulus itu ya, teman-teman. Tidak semulus itu, tapi Namanya juga hidup. dengan segala hal yang sudah dilalui sampai saat ini, dengan segala perjuangan sudah dilalui gitu, saya yakin ke depannya saya ataupun yang lain pasti akan bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. Amin. Itu jadi lebih ke bidang ketiga sih. Dan kalau misalkan diberi lagi
nanti kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ya insya Allah akan saya ambil juga gitu. Amin. Ya, pokoknya planning dari akang-akang ini semoga aja berjalan dengan lancar sesuai keinginan. Amin. Dikuatkan dan dimudahkan perjalanannya. Amin. Kita bantu doa ya. Iya. Semoga kita juga seperti itu nanti ya. kita kan bangun relasi gitu, siapa tahu bisa narik teman-teman yang lainnya kan gitu di kerjaannya gitu. Nah, kan tadi tapi dipikir-pikir ya benar ya, tadi namanya juga hidup. Apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai ya. Tadi Kang Hanif awalnya pilot tapi karena ada Covid gak jadi ke elektro, tapi tiba-tiba tuh jadi kahim. Jadi kahim. Kita nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Iya asli gitu. Terus dari Kang Fikri juga kan pasti cita-cita setiap tingkatan itu berubah-ubah. Ya gitu. Udah labil juga. Iya, antara labil atau mungkin sadar. Iya. Sadar. Atau bingung juga bisa. Bingung ya, benar bingung juga. Benar. Kayaknya lebih ketampar realita. Aduh, realita. Tanpa realita guys. Ya, begitulah. Tapi apapun yang kita jalani semoga itu jadi manfaat ya buat kita gitu, bisa survive di sana dan bisa menyelesaikan dan tanggung jawab gitu di sana itu. Pokoknya kita tuntaskan apa yang sudah dimulai. Nah, itu benar banget. Nah, untuk akang-akang ini kan udah pasti selama ini banyak kegiatan juga nih ya di kampus-kampus. Terus aku sih penasaran ya kalau misalkan, karena kan akang ini kan pimpinan nih. Pasti sibuk banget pimpinan tuh ya. Kesibukannya beda. Kesibukannya alhamdulillah. Masih diberikan kekuatan sampai saat ini. Nah, aku mau nanya gimana sih cara akang nih buat ngejaga keseimbangan dari segi akademiknya, kan harus ngampus juga ya kan, terus ada kegiatan sosial juga yang lain gitu, terus sama himpunan. Nah, gimana sih cara jaga keseimbangannya gitu ya, tiga kegiatan ini tuh bisa berjalan beriringan gitu. Apalagi akang ini kan jadi pimpinan yang pasti banyak banget kegiatannya. Banyak kegiatannya gitu. Kiat-kiat siapa tuh kan nanti kan bakal ada pemimpin baru ya kan, didengar nih calon pemimpin masa depan. Didengar teman-teman. Boleh dari siapa? Kang Fikri dulu deh, boleh. Oke, kalau bicara untuk menyeimbangkan ya, tidak bosan mungkin di sini teman-teman juga dari setiap jenjang kaderisasi ya, dari mulai jadi peserta hingga jadi pelaksananya selalu mendengar kata time management ya. Time management dan lain sebagainya. Walaupun banyak teori di luar sana yang mengatakan time management itu bagusnya A, B, C dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya metode yang tepat akan ditemukan oleh teman-teman itu sendiri. Untuk membagi waktu antara satu kegiatan atau satu kesibukan dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau di ruang lingkup kampus mungkin tadi yang disebutin kan akademik, organisasi dan juga kehidupan sosial ya. Ada 3 mungkin ya. Karena kalau untuk saya rasa 3 hal itu harus berjalan secara seimbang dan beriringan. Betul. Jadi walaupun memang ada masanya kita fokus ke salah satu kegiatan, tapi ada masanya juga kita harus membagi entah itu waktu ataupun tenaga untuk ketiga hal itu gitu. Jadi jika memang ada satu hal yang memang difokuskan, jadi kita fokus ke satu hal itu dulu. Kita coba kesampingkan yang lain. Tapi untuk di kesampingan ini bukan artian dihilangkan ya, tapi dicari lagi waktu lain bagaimana untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Begitupun jika dalam suatu waktu itu bersamaan kita pilih skala prioritas kita, mana yang sekiranya lebih diutamakan untuk kita gitu. Gitu mungkin kalau secara singkatnya. Mungkin ditambahkan sama Pak Kahim. Nah, yang lebih sibuk sepertinya Pak Kahim. Yang lebih terlihat sibuk sekali ya. Sangat sibuk sekali. S3 ya. S3P. Apa tuh? Sangat sibuk sekali pisan. S3P. Boleh. Aduh. Oke, mungkin karena dari tadi kurang lebih sama gitu ya jawabannya antara saya sama Kang Fikri. Kalau sekarang sedikit berbeda. Kita klasifikasikan seperti ini: akademik, organisasi atau sosial, dan jam tidur.
Oke. Ini jam tidur nih. Boleh. Kita klasifikasikan menjadi 3 itu. Manusia dewa itu yang bisa menyelaraskan antara 3 itu. Akademiknya jalan, dia bagus. Organisasi dan sosialnya jalan, dan jam tidurnya cukup. Manusia dewa. Itu manusia dewa. Langka sepertinya. Sangat Mungkin sangat langka. Satu hari dia bisa 38 jam. Keren banget. 1,5 hari. 1,5 hari Di mungkin. 38 jam. Nah, yang saya lakukan adalah gimana caranya akademik dan organisasi atau sosial ini dua-duanya jalan. Akan tetapi jam tidur berkurang. Oke. Karena manusia normal itu hanya bisa mengambil 2 dari 3 klasifikasi ini. Kamu mau akademik bagus, tidur cukup, sosialnya kurang. Mau sosial bagus, tidur cukup, akademiknya akan kurang. Itu manusia normal. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan 3-tiganya bisa, itu manusia dewa. Benar. Dan untuk menyelaraskan dari 3 aspek ini, itu skala prioritasnya yang mana? Jam tidurkah, akademikkah, atau organisasi atau sosial? Kalau buat saya, akademik dan organisasi atau sosial. Oke. Maka dari itu saya mengesampingkan dulu Jam tidur jam ya. tidur. Aduh. Oke. Skala prioritas saya seperti itu. Tapi mungkin beda-beda ya tiap orang, tiap personal mungkin beda-beda. Dimana mungkin ada orang yang jam tidurnya cukup, terus organisasinya bagus, terus akademiknya juga jalan. Satu-satunya orang yang saya tahu itu nggak ada. Kita udah Dibuat nungguin. berharap. Kita nungguin ya. Nungguin Nggak ada kirain ada satu-satunya. gitu ya. Gak ada. Nggak ada. Satu-satunya pun nggak ada. Gitu. Jadi manusia dewa itu Langka. langka. Bukan langka sih, mungkin. Nggak ada kan tadi katanya nggak ada. Nggak ada. Iya. Berarti harus ada yang dikorbankan Iya, dari iya. antara 3 itu. Masuk juga tadi kata Kang Ferry kan, apapun yang kita pelajari mengenai manajemen waktu kita menemukan manajemen waktu yang cocok untuk diri kita sendiri. Iya. Dan kita menerapkannya gitu. Jadi banyak versi ya Kang. Iya. Buat Banyak manajemennya gimana, Oh, tapi kan kalau Kang Hanif lebih milih untuk tidurnya dikesampingkan tidurnya dulu. dikurangi karena memang ada kesibukan lain yang harus benar. diutamakan. Ada mungkin yang lain juga dulu lebih milih tidur dulu deh gitu ya. Takutnya nggak handle gitu kan ya. Tergantung bener ya, Iya, tergantung balik dari. lagi ke kepribadiannya masing-masing gitu. Betul. Nah kan Nah gitulah Ya. ya pimpinan tuh seperti itu Ya. ya. Tadi aku menangkap jokesnya juga tuh. Apa tadi? S3P S3P. sangat sibuk sekali pisan. Tuh, itu hanya berlaku untuk pimpinan ya, Ya, teman-teman. pimpinan ya tuh zaman. Nah, terus kan ngomong-ngomong pimpinan, terus tadi kan kalau Kang Hanif itu ada jam tidur yang dikurangi. Nah, a day in my life. Ais. Kita Aku ngebahas. kayak ingat itu loh. Karena ini bagian dari kegiatan Nah, sehari-hari. ya benar. Jadi kalau misal VOV a day in my life dari seorang pimpinan tuh gimana sih? Kan misalnya tadi terus spoiler 1 kalau Kang Hanif jam tidurnya berkurang. Udah itu spoiler Nah, ya. ada 1 nih yang pasti. Udah, Nah, jam tidurnya kegiatan kurang. yang lainnya gimana nih? Apa dari kampus lah atau misal di kampusnya ngapain aja? Boleh dong di Sebagai spill pimpinan gitu. gitu. Persiapannya Boleh kampus. dari mana aja Boleh tuh? bebas. Siapa dulu? Dari Kang Fik dulu. Kang Fik. oke. Boleh. Oke. Ada in my life mungkin ya pada saat ini. VOP dari pimpinan. VOP Day in my life pimpinan. Gak dalam bentuk video kan ya langsung ya. Langsung. Ya. Kan teman-teman menggambarkan sendiri. Disimak, Maksudnya di sini disimak. di spill nanti ditagih kontennya. Enggak. Oke, kalau dari bangun mungkin ya. Ih, Bangun boleh. tidur ya. Kalau sekarang lebih pagi. Jadi kadang bisa jam 4:30 atau maksimal jam 5 lah. Karena harus berangkat ke sekolah. Sementara jam masuk sekolah kan ini ya tetap jam 6.45 itu siswa masuk. Jadi kita sebelum jam 6.45 udah ada di sekolah. Di sebelum itu bangun tidurnya biasa, sholat subuh, mandi dan makan. Habis itu berangkat ke sekolah ke SMK 4. Dari rumah di Cibiru berangkat ke SMK 4 di Kliningan di Buah Batu. Ya kurang lebih
30 sampai 40 menit lah untuk berangkat ke sana. Nyampe di sekolah jam 6.45 mengikuti kegiatan. Jadi kalau untuk keseharian di sekolah beda-beda ya di setiap harinya, karena jam masuk ke kelas atau jam KBM enggak di setiap hari, tapi ada kegiatan lain yang diikuti di sekolah seperti kegiatan kependidikan mengenai administrasi sekolah. Juga kita sebagai mahasiswa PPL dibantu ya. Jadi untuk kegiatan full dulu sampai siang jam 11.45. Habis itu ada istirahat dulu sampai jam 12.30. Istirahat untuk sholat, makan siang, dan rehat sebentar lah. Habis itu lanjut lagi di sekolah kegiatannya. Itu sama juga ya, nggak selalu masuk ke kelas ada KBM ataupun mengikuti kegiatan yang lainnya. Kadang juga ada kegiatan piket yang untuk jaga di ini gerbang sekolah, takutnya ada yang mau izin dan lain sebagainya. Juga itu masuk ke salah satu jadwal kegiatan rutinan yang harus dilakukan di sekolah. Nah di sekolah itu sampai jam 15.30 untuk Selasa sampai Jumat. Untuk Senin sebetulnya sampai jam 16.00 sampai jam 4. Berarti gitu. Mengikuti administrasi sekolah. Ya, memang aturan dari kampus juga seperti itu. Untuk mahasiswa yang PPL itu jamnya full gitu. Dan setelah itu ya untuk kegiatan kesananya sebetulnya menyesuaikan ya, nggak ada kegiatan pasti yang diikuti gitu. Cuman kalau kebanyakan memang kalau nggak ada aktivitas lagi, saya kadang langsung pulang karena harus menyiapkan beberapa hal lagi untuk PPL hari besoknya, atau kadang barangkali ada kegiatan di kampus, contohnya kayak sekarang ya. Dan ada rapat-rapat lain yang harus diikuti, itu biasanya diikuti dulu gitu. Sebagai ketua DPPA gitu kan, pasti betul. Kegiatan organisasinya yang lagi jalan-jalan tuh gimana, kayaknya masih jalan nih untuk sebagai ketua DPPA. Oke, kalau agenda rapat sebetulnya rapat internal DPPA ya, itu masih berjalan. Lalu kalau untuk rapat yang lain, kita yang diundang sama pengurus. Kayak nanti mungkin akan mengikuti rapat sosialisasi PAB gitu. Itu kita karena sebagai pengisi undangan yang mengisi gitu kegiatannya, kita juga ikut gitu di kegiatannya. Itu sih paling dituntaskan. Kalau memang sampai sudah tuntas ya pulang ke rumah gitu, istirahat. Ya, jadi kurang lebih rata-rata mungkin sampai jam 11 atau sampai jam 1-an lah biasanya bisa mulai tidur itu istirahat. Nggak menentu sih. Jadi gimana aktivitas yang dilakukan juga, bisa jadi udah nyampe ke rumah juga ternyata oh iya lupa ada yang dikerjakan, entah itu dari DPPA atau dari yang lainnya, atau bahkan untuk menyiapkan besok PPL gitu. Kalau untuk saat ini A Day in My Life. Boleh dari POV Kahim kita nih. Boleh sebagai ketua himpunan nih kegiatannya. Kalau Senin sampai Kamis, biasanya bangun 4:30 itu sholat subuh, tidur lagi bentar, terus langsung siap-siap ke kampus karena dari jam 7 sampai jam 3 biasanya, tapi nggak full kayak gitu ya untuk kuliahnya. Kadang juga sampai jam 5 untuk hari Selasa itu ya kita kuliah biasa, rutinitas sebagai mahasiswa dulu. Terus baru setelah itu kalau misalkan memang ada rapat baru ikut rapat. Kalau misalkan nggak ada, nongkrong sih biasanya. Nongkrong. Atau enggak abis rapat pun kita nongkrong dulu. Ya karena organisasi sosial dan akademik harus tiga-tiganya jalan. Gitu. Jadi nggak ada yang aneh sih sebenarnya, ya paling tanda tangan. Ada yang nagih tanda tangan nagih tanda tangan, minta cek LPG, terus baru tanda tangan, terus ngundang ke rapat koordinasi, terus rapat divisi juga kadang kalau misalkan butuh saya juga hadir gitu kadang. Ya kayak gitulah kehidupan Kahim. Jadi begitulah kehidupan Kahim ya. Ya. Lagi bayangin POP itu, Kang Fikri sama Kang Adip bikin A Day in My Life.
Pikir-pikir lucu lagi. Sibuk sekali Sibuk mereka ya. sekali. Ini bangun, kita siap-siap berangkat kampus, sekolah gitu. Sekolah. Terus itu ada yang Kang minta tanda tangan, tanda tangan. WA dulu. Kang, besok jam berapa di kampus? Iya. Nah, Udah itu pasti biasanya sehari ditanyain sebelum. ya, udah pasti Iya. ditanyain ya. Boleh mau izin minta tanda tangan gitu. Enaknya jadi pimpinan tuh semi-semi artis ya. Bener. Dimintain tanda tangan, Tanda di chat tangan. di mana Asli. gitu. Diundang tiap Iya. rapat. Kayak bener sih kayak artis. Jadi Kayak artis kan. gimana ya? Kita butuh mereka. Mm-mm. Jadi mereka tuh gimana ya? Ada Oh, gitu. ya ada tanggung jawabnya juga lah iya, sebagai benar banget. pimpinan gitu. Jadi Orang-orang sibuk di kita depan tengok kita ini. mereka, kita minta tanda tangan mereka, kita minta saran mereka. Kayaknya udah jadi orang tua ya. Orang tua Iya. keberapa? Berarti orang tua ketiga kalau Iya benar ya. orang Tapi tua asli. yang paling lucu adalah ketika memang ada undangan yang saya tanda tangan balik lagi ke saya. Aduh. Ditujukannya ke saya. Oh iya ya? Oh, Enggak, kepikiran tadi loh. iya benar. Kita tanda tangan sertifikat. Heeh. Sertifikatnya di tanda tangan Kahim. Tujuannya buat Kahim. Nah, itu Lah, Ini maksudnya di buat iya juga ya. Mikir-mikir lucu juga ya. ketika jadi kahim tuh emang kadang seperti itu. Kita tanda tangan sendiri tapi buat kita sendiri. kita sendiri. Kayak jatuhnya ya ngapain gitu. Karena memang persyaratan sudah seperti itu ya. Jangan terus kita ngikutin SOP ya. Baik lagi. Minta tanda Buat tangan Kahim. gitu. Tujuannya buat Kahim. Dari Kahim oleh Kahim untuk Untuk Kahim, aduh. Bener-bener. Jadi memang ya dalam beberapa momen ya Him ya Momen seperti pasti itu. bakal kayak gitu. Konsep dari Kahim oleh Kahim untuk Kahim tuh memang Emang pasti ada ya. iya. Jadi bener, jadi kepikiran ya. Kita bikin surat tanda tangan Kahim, dikasih lagi ke Kahim. Terus Kahim mikir, Lah, Lah, wah, gimana ya? iklan saya, kenapa saya yang tanda tangan? Dan kadang itu beda hari. Loh, Oh gitu. Jadi sekretnya yang minta tanda tangan, terus dikasihin ke humasnya nyampein lagi ke saya. jadi lewat beberapa perantahan. Iya. Itulah karena memang udah Iya, birokrasinya ada seperti birokrasinya itu. seperti itu. Jadi mau nggak mau emang harus ikut Iya, ya. Padahal harus ikut. langsung aja gitu ya sudah diterima. udah tanda tangan apa langsung disimpan. Tapi kan nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu. Ada tahapan birokrasi. Sesuai prosedurnya begitu. Iya. Iya, Kalau udah tidak SOP-nya sesuai kan saya yang Oh salah iya, sih. aduh. Iya, Kalau benar. tidak sesuai Kan ada tim marah. Walaupun begitu tapi memang Iya. seharusnya Seharusnya begitu. seperti Seharusnya itu. memang sudah seperti itu. Nah, Menarik juga ya POV dari kehidupan sehari-hari para pimpinan kita ini. sudah pasti S3P. S3P sangat sibuk sekali pisan. Aduh, jokes pimpinan ya. Kita mah nggak kena kayak gitu mah nggak kena. Dipikirin malah wah capek banget sih. Benar harus ada yang dikorbanin tadi seperti waktu tidur. Nah terus kan tadi udah ya behind the scenes atau berarti sama kayak day in my life-nya POV seorang pimpinan. Nah terus keluh kesahnya dong boleh. Sebagai seorang pimpinan tadi kan Ya. kita sudah ya udah pasti sibuk ya. Ya, sibuk. Kita juga memuji udah pimpinan tuh udah pasti kayak gini. Pasti ada keluh kesahnya. Nah keluh kesahnya boleh dong. Siapa yang bersemangat di untuk spill mengeluh spill kesahkan gitu, nih biar di teman boleh. didengar Nah, oleh ya, teman-teman elektro. teman-teman dengerin Pimpinan ya, tuh kayak kita gini gitu kan. kurangin menyusahkan para pimpinan kita gitu. Kan kadang kayak dimintain tanda tangan mah tegar-tegar aja Ya, kayak. tegar-tegar aja. Ya, ngecek gitu kan. Padahal nanti aduh. banyak Enggak banget kegiatan. pas tanda tangan kok gini suratnya kan ada SOP-nya Iya, kita benar. gak jadi. Ya, Pokoknya keluh bisa kesahnya lah. ya, Sok boleh. silakan. Dari siapa dulu nih? Pak Kahim dulu. Oke, boleh. Boleh. Kayaknya nih Yang paling Pak bijak. Kahim lebih banyak ini ya. Saya yakin. Keluh kesah selama menjabat berarti ya. Selama menjabat apa ya? Mungkin lebih ke kadang ngerasa capek sih karena mungkin kurang tidurnya itu. Jadi alhamdulillahnya itu bisa diatasin dengan cara ada waktu libur mungkin 1 atau 2 hari di mana saya nggak akan keluar rumah dan tidur seharian gitu. Triknya kayak gitu. Triknya kayak gitu. Kalau misalkan kamu nanti misalkan kurang tidur karena perencanaan instalasi listrik mungkin ya, karena Gambar pil. terus nanti ada laprak praktikum, Udah mulai kerasa nih. ya mungkin salah satu triknya kayak gitu. Dan keluh kesah yang lainnya mungkin terlalu banyak kegiatan ya mungkin ya, baik internal ataupun eksternal.
mungkin dari BPOKM juga ada. Untuk kan saya pribadi jadi senator juga ya. Jadi senator itu ada beberapa kumpulan juga, terus ada rapat-rapat yang harus saya hadirin, tapi emang dari saya pribadi emang nggak bisa hadir semua. Kan saya punya pimti nih berempat, Kahim, Sekum, Bendum 1, Bendum 2. Biasanya saya bagi-bagi. Karena kalau misalkan sama Kahim semua, bisa-bisa saya tipes yang kedua. Yang kedua yang kedua kan udah yang pertama udah sekali udah sekali udah pernah. Karena ya mungkin terlalu capek mungkin ya. Karena terlalu diforsir juga. Jadinya tumbang dan didiagnosa tipes. Sangat keluh kesah sekali ya. sekali. Dan Jadi waktunya ya. juga nggak sih Kang sama keluarga gitu. Jadi Waktu sama keluarga juga pasti berkurang. Tapi ya kita kan sebelum naik jadi Kahim gitu ya, saya pribadi itu udah izin dulu. Izin dulu ke orang tua, minta restu juga. Terus ya kita udah komunikasiin lah, udah dapat pendapat dari orang tua kayak gimana, pendapat kita kayak gimana. Jadi nemu titik tengahnya dan hasil kita sepakatin dan akhirnya setuju lah saya naik gitu. Jadi udah dibincangkan di awal. karena kalau emang kita mau jadi seorang pemimpin pasti ada yang dikorbankan ya Kang. Betul. Jadi keren nih. Jadi bukan komitmen apa? Di awal tuh kita harus komunikasikan kita bakal seperti apa ke depannya, apalagi sama orang tua ya. Itu benar, itu kunci. Dan keluh kesahnya juga mau nggak mau diterima ya, Kang. Karena emang udah tanggung jawab dari awal, tanggung jawab sebagai seorang. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Baiknya dari Kang Fikri boleh. Oke, sebetulnya kalau sambatan mungkin ya, sambatan pasti adalah dalam beberapa waktu dan biasanya beda momen beda sambatan nih. Pasti betul. Betul. Jadi kalau kita nyeritain dari A sampai Z itu terlalu banyak lah. Tapi kalau yang Secara lebih umumnya. kerasa sama saya ya sebetulnya adalah jarak dan juga waktu yang sangat menjadi kendala lah, yang banyak dikeluhkan oleh saya gitu, karena mobilitas saya ya dari rumah ke sekolah ke kampus atau rumah langsung ke kampus itu ya lumayan jauh lah, lumayan jauh. Belum jalanan Bandung ya, meskipun naik motor juga tapi tetap aja kerasa ya. Bermacet pria. Jadi saya lebih jadi kadang tuh banyak waktu yang terbuang sia-sia di jalan. Sebenarnya seharusnya di dalam jangka waktu itu bisa melakukan A atau B tapi terbuang di jalan gitu. Jadi banyak sekali terasa karena untuk yang lain capek dan lain sebagainya, betul tadi udah konsekuensi yang harus diterima sama kita gitu. Jadi yang paling banyak dikeluhkan adalah itu. Mungkin saya sama Kang Fik sama tua di jalan. Iya, tua di jalan. Keren gini. Sama-sama jauh terjebak kemacetan Bandung. Iya, betul. Macet, panas. Aduh. Tapi Hujan. Kalau hujan, panas, hujan segala cuaca. Di Cibiru hujan. Di Cibiru panas. Masuk ke Sukajadi lah hujan. Gitu. Ya dan mau nggak mau kan harus lanjut. Masa balik lagi ya kan? Lelah berarti ya. Biasanya kalau gitu ada penyemangatnya nggak sih? Aduh, boleh tuh. Jangan. Oh enggak. Kenapa sih? Takut dimarahin enggak? Skip dulu. Nih dikit ya. Kalau penyemangat ini secara umum ya. Secara umum. Karena kalau kita sedang merasa lelah, kita sedang merasa di titik paling rendah lah, kita butuh sandaran atau tempat sebagai kita pulang. Rumah. Betul. Jadi dalam artian rumah itu tidak selalu harus dalam keadaan kita senang atau bahagia ya, tapi selalu bisa menjadi tempat kita pulang dalam keadaan kita apapun, mau itu senang, sedih dan lain sebagainya. Kalau kita merasa saja mungkin ya, nggak harus lewat pacar ataupun apapun lah, mau teman kah atau yang lain sebagainya, sahabat, orang tua pun bisa. Orang tua pun bisa gitu. Jika kita sudah punya dan merasakan itu, saya yakin semua yang dikeluhkan sama teman-teman di sini pasti setidaknya bisa sedikit terobati lah.
berarti emang sebagai pimpinan yang kerjanya keras gitu ya, yang tadi bilang tua di jalan, penyemangat itu penting banget nih buat biar bisa sampai di sini di titik ini, pasti karena ada penyemangatnya di belakang kita. Mau itu orang tua, mau itu sahabat, mau itu teman, ataupun yang lebih dari teman, gitu. Mau itu kucing, mau itu ayang, kucing peliharaan juga bisa. Bisa. Iya, jadi master ya. Datang ke rumah disambut kucing. Benar. Pokoknya apapun itu yang penting bikin semangat ya. Iya, benar banget. Itu karena perlu banget itu semangat untuk mental biar lebih gitu. kuat, biar tambah gitu. Nah, terus lagi-lagi tadi kan sih banyak kegiatan. Nah, iya, dari banyaknya kegiatan itu, terus seorang pemimpin, seorang pemimpin kan butuh penyemangat. Nah, butuh penyemangat. Enggak, kan sekarang di organisasi nih kan, pimpinan sebuah organisasi nih. Jadi menurut akang-akang ini organisasi di sekarang tuh masih relevan gak sih, atau hal-hal yang penting atau enggak? Ya, itu secara itu penting atau enggak sih? Ya. Nah, iya. Mending kita jawab penting dulu. atau Penting atau enggak? enggak 1 2 3-nya? Gimana? Penting dong. Penting. Sangat penting, sangat penting. Kenapa tuh? Kenapa sangat penting. Dari siapa? Ya, dari Siapa aja dulu? Boleh dari Kang Fikri deh. Gini deh, boleh. Mending kita singkat aja ya, maksudnya Iya. satu kata aja mengapa organisasi itu penting. Menurut saya, satu, melatih kedisiplinan. Disiplin. Kalau dari saya pengalaman. Balik lagi menambah relasi. Terus apa ya? Soft skill. Iya sih, bener ya. Banyak hal yang nggak bisa kita temuin di perkuliahan biasa gitu. Ada hal yang emang bisa didapatkan di organisasi. Iya, gitu. Jadi sangat perlu banget sangat perlu. Dan mungkin kayaknya tambahan deh dikit ya. Di organisasi terutama di HME ya. Hal yang bakal kita dapetin tuh kalau misalkan soft skill itu baliknya ke pribadi masing-masing, disiplin juga pribadi masing-masing. Tapi yang akan didapatkan oleh hampir semua tuh momen. Entah kebersamaan, kekeluargaan, susah, senang. Jadi kan banyak nih kegiatan yang kita laluin. Satu kepengurusan bersama-sama, susah senang bersama juga. Nah, itu momen-momennya yang bakal kita dapetin, yang bakal kita inget lah sampai nanti kalian lulus ataupun nanti udah punya anak dan lain sebagainya. Itu momen-momen yang seperti itu yang mungkin bikin kalian kangen kepada masa-masa kuliah ataupun organisasi di kuliah gitu. Karena setelah kuliah mungkin berbeda tuntutannya. Iya. Kalau misalkan organisasi di masa kuliah kita bisa nambah pengalaman dan lain sebagainya, dan momennya juga kita bisa dapat, pengalamannya dapat, soft skillnya dapat, disiplinnya juga dapat, momennya juga dapat gitu di organisasi di tingkat kuliah. Karena organisasi di tingkat setelah lulus nanti itu objektifnya berbeda. Yeah. Lebih kejar target dan lain sebagainya. Nggak se-fleksibel di kuliah gitu. Di suatu saat bisa bilang zaman bapak mah sama anak-anak kalian nanti Gitu. Zaman bapak. Atau enggak nanti 2034 deh kalian datang lagi ke kampus. Nah, zaman akang mah da teu kieu. Zaman akang mah baheula. Karena zaman kan semakin sini semakin berubah ya. Kita harus adaptif gitu. Benar kasih tau kalau organisasi itu penting. Iya, Tim sekarang itu penting karena kita dapat momen itu, dapat keluarganya, nggak sih Kang? Benar. Keluarga lain di kampus kan, selain teman-teman kelas kita juga punya teman-teman di himpunan. Iya. Benar. Kita punya rumah kedua. Iya, ada rumah-rumah. Dan ada lagi manfaatnya sebenarnya. Mungkin kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan kan di HMA ada 3 prodi ya. Nah, ada PTE, ada TE sama PTOIR. Yes. Nah, di antara 3 prodi ini pasti ada yang matkulnya duluan. Benar. Dan pasti minta spill jawaban, tugas dan lain sebagainya Benar. ke teman-teman yang kalian kenal gitu. Dan kenalnya dari mana? Banyaknya dari himpunan. Benar. Oke, nggak jadi masalah kalau misalkan kalian bisa kenal di luar dari himpunan gitu. Tapi
salah satu jalan pembukanya adalah dengan berorganisasi. Ya, betul. Gitu. Dan kalau untuk manfaatnya jangan terlalu berharap instan ya. Karena yang instan hanya mie instan gitu ya. Ya. Jadi saya yakin pada waktu yang tepat kalian secara sadar maupun tidak sadar akan mendapatkan manfaat dari kalian ikut aktif di organisasi. Izin nanggepin Kang. Ya. Mie instan pun ada prosesnya. Ya, betul. Tidak seinstan itu. Tidak seinstan itu. Walaupun Tidak namanya seinstan mie itu. instan ya. Iya, benar. Mie goreng juga bikinnya di Rebus. Bukan digoreng. Bukan digoreng. Iya. Gitulah sebuah analogi kecil ya. Ya, analogi kecil. lah. Benar-benar. Instan. Mie instan. Bahkan yang namanya mie instan pun tidak seinstan itu. Iya, Iya. benar. Ada tahapan-tahapan yang harus dijalanin buat Benar. kita memperoleh satu hasil yaitu mie Itu jangan instan. sebut merek. instan. Coba tadi. Di endorse bisa kalau mau endorse bisa. Iya, kalau di endorse nih kita bakal munculin ya, nggak bakal ada Boleh. bunyi-bunyinya Iya. ya. Yang di belakang Sobat kosan. Bukan itu Kang Iman bukan kos. Oh, sebagai pencinta Iya. mie instan. Mie instan. Mie instan. Aduh, maaf ya Allah. Maaf terspill. Intinya sudah menjadi mie itu ngelewatin prosesnya Iya, gitu, betul. walaupun dibilang instan gitu ya Instan. Kang ya, ngelewatin proses berorganisasi itu seperti apa. Bisa juga kayak untuk teman-teman anak 22 nih ya, dari Iya, 22 betul. yang udah bakalan mau masuk jadi himpunan gitu ya. Iya. Oh iya, sebentar lagi PAB. Bentar lagi PAB, kayak apa namanya, dari pimpinan-pimpinan ini ngasih tahu kalau misalkan di organisasi itu kita banyak dapat momen, terus pengalaman ya Kang ya, terus juga himpunan itu penting, jadi relasi yang kita bakalan ngaruh juga buat jadi kayak tadi nyambung lagi, jadi sebuah mie itu ada prosesnya. Iya, dan itu yang kita ambil. Iya, Ya, proses Kang, ya. selama berorganisasi itu yang bermanfaat bagi kita. Itu keren. Itu berarti organisasi intinya Penting. penting. Catat ya teman-teman. Come and join us. Nah, iya, Come ayo and join us. ditunggu Adik-adik catat, organisasi penting. organisasi penting. Makanya ditunggu sama-sama belajar di HME. Ya. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar sampai di akhir ya, sampai benar. di ujung kegiatan nih himpunan gitu. Nah, ngomong-ngomong di ujung nih, sesuai tema kita kali ini kan raja Iya, raja terakhir. Terakhir. Aduh. Raja terakhir. Kenapa? Udah terakhir Rajanya kayaknya. terakhir lagi gitu. Nah, menurut Akang raja terakhir tuh apa sih? Apa sih? Pasti kan punya satu. Sebagai seorang pimpinan nih. Bagi seorang pimpinan itu pasti punya arti raja terakhirnya masing-masing. Boleh dari siapa dong? Menurut Akang raja terakhir itu sebagai titik puncak Titik nih, puncak. saya sebagai seorang Ya, atau mungkin suatu peristiwa atau apa gitu. Boleh dari siapa dulu nih? Boleh deh saya dulu mungkin ya. boleh. Kalau raja terakhir saya maupun Kahim itu hanya sebagai lembaga ya. Karena yang benar-benar raja adalah Mumas. Betul. Mumas, Iya. forum Mumas di Forum. atas kita. Iya. Jadi kalau menurut saya definisi raja terakhir itu kita nanti ada di forum Mumas. Bagaimana apa yang sudah kita laksanakan selama satu periode ini dipertanggungjawabkan kepada forum Mumas. Karena saya maupun Kahim pun pasti tunduk terhadap Mumas. Jadi kita mah hanya pelaksana lah, hanya yang menjalankan dari apapun ketetapan yang ditetapkan di Mumas gitu. Dan yang mana dilaporkan kembali dipertanggungjawabkan lagi di Mumas. Jadi kalau menurut saya tetap Mumas gitu, walaupun kita hanya sebagai lembaganya lah. Karena memang sesuai MKO kan di bawah Mumas ada ketua umum DPPABO gitu. Berarti raja terakhir yang dimaksudkan Fikri itu pertanggungjawabannya di Betul, akhir pertanggungjawabannya. sebagai seorang pimpinan. Karena beda mungkin nanti kalau sudah dinyatakan demisioner ya, pasti ada pokoknya Aduh, tidak bisa diungkapkan. dengan kata-kata Tidak bisa. Tiba-tiba Ada menghilang di kata-kata. sini tuh. Beban. Tanggung jawab. tanggung jawab yang selama ini Segalanya hal dipikul yang ya, Kang. dipikul hilang.
Tapi belum nggak sih sebelum ada yang baru nanti? Wah iya, itu lebih ke tanggung jawab Muha mungkin ya. Tanggung jawab kita selanjutnya di luar Humas. Setidaknya udah sedikit. Iya sudah sedikit. Sedikit. Ada yang berkurang. Ya, dari Kang Hanif Kang sendiri. Hanif gimana? Raja terakhir menurut saya adalah di mana kita itu last man standing. Last man standing. Last man standing. Artinya apa Bang Messi? Artinya apa Bang Messi? Artinya Bang adalah Kahim ya. Bang Kahim ya, bukan Bang Messi. Ya. Artinya apa Bang Kahim? Jadi Last man standing. orang terakhir yang berdiri. Orang terakhir yang kuat bertahan sampai akhir. Itu menurut saya itu raja terakhir. Dan kita semua merupakan raja terakhir di HME karena alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang mengundurkan diri dari kepengurusan, belum ada yang gimana ya bisa dibilang dikeluarkan lah dari Belum ada yang kepengurusan. berkurang ya. Ya belum berkurang sama Sampai saat sekali. ini alhamdulillah masih bertahan. Alhamdulillah. Ya. Dan mereka semua merupakan raja terakhir di HME menurut saya. Beda lagi kalau di fakultas. Kalau di fakultas Buana. Ya. Aduh, ibu Karena Kang raja Hanif. terakhir dari setiap Wadik. himpunan yang ingin melaksanakan kegiatan adalah beliau. Iya. Jadi raja terakhirnya adalah beliau. Beliau. Gitu. Tapi segala tahapan proses yang kita lalui harus persetujuan Beliau. Beliau. Ya, gitu. Itu Jadi, untuk fakultas. Untuk fakultas. Gitu untuk raja terakhir. Raja terakhir. Berarti emang sebenarnya kata-kata raja terakhir itu bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tapi siapa yang bisa menyelesaikan itu sampai akhir. Betul. One man standing. Raja terakhirnya masing-masing. Apa artinya Bang Messi? Seorang yang bertahan sampai Sampai akhir. akhir, Last man gitu. standing. Nah, kan Dan juga statement-statementnya ya. iya banyak. Yang satu yang bertanggungjawaban, Ya, yang satu yang bisa bertanggung berdiri sampai akhir. Iya. Nah, tapi kan berdiri sampai akhir juga suatu tanggung jawab ya Kang. Betul. Suatu tanggung jawab. Kita udah komit udah mengajukan diri nih, udah mau masuk ke sini. Ya kita harus tuntaskan sampai akhir. Sampai Iya. akhir. Kita harus Tanggung jawabnya. laksanakan tanggung jawab kita. Sampai akhir. Karena untuk DPPA, Kahim dan pengurus alhamdulillah disumpah jabatan dengan Al-Qur'an. Dengan untuk pengurus mungkin berbeda ya dengan demi Tuhan. Iya. Tapi untuk DPPA dan Kahim itu disumpah di bawah Al-Qur'an. Jadi tanggung jawabnya nggak cuma di dunia kepada teman-teman semua, kepada Mumas dan lain sebagainya, tapi di akhirat juga pertanggungjawabannya. Hablum minanas dan hablum minallah. Dengan manusia dan juga dengan Tuhan, dengan Allah. Aduh, kayaknya banyak banget pelajaran yang bisa diambil nih dari para pimpinan kita ini, dari tadi misal kehidupannya, pengalamannya, terus time manajemennya Time masing-masing manajemennya, gitu. Kita benar, bisa ambil, atau bisa kita jadikan apa ya, gambaran, siapa tahu bisa kita adopsi, bisa kita ikuti gitu. Gambaran kita sampai kita selesai nih Nah, iya. di himpunan sebagai raja terakhir. Benar. Bisa disebut seperti itu. Terus ya ngomong-ngomong terakhir nih teh. Apa sudah mau di penghujung Iya. tapi aku mau tanya dulu mau minta apa ya tanggapannya Nah, untuk iya. himpunan kedepannya Kedepannya kayak gimana? mau gimana Mau gimana mungkin ya. harapan? Iya, Ya, Harapan untuk pengurusan ke depannya, periode berikutnya gitu. Boleh dari Boleh siapa dulu? dari siapa dulu? siapa dulu? Dari Kang Fikri boleh. Oke, kalau harapan sebetulnya hanya satu ya, regenerasi masih tetap berlanjut. Harapan utama ya, Iya. yang mungkin di dalamnya kan banyak tuh harapannya apa-apa lagi. Yang penting ada teman-teman nanti yang tetap mau melanjutkan gitu organisasi ini. Tentunya dengan nahkoda baru ya, dengan pasukan yang baru nanti untuk kedepannya. Untuk teman-teman angkatan 2021 untuk Rafiq, Hilda dan kawan-kawan gitu ya. Pokoknya saya titipkan mungkin ya, himpunan ini ke depannya dari tangan mungkin angkatan-angkatan yang sebelumnya sampai saat ini oleh Kahim Hanif dan nanti berlanjut gitu. Bagaimanapun nanti ombak yang akan dihadapi oleh kapal itu, tapi
saya harap semuanya dapat tetap bertahan sehingga kapal itu bisa sampai ke tujuan yang diinginkan, karena saya yakin tiap periode pasti punya tujuannya masing-masing yang beda gitu. Tapi saya sudah sangat senang bila mana HM ini tetap eksis dan berlanjut sampai nanti gitu. Dari Kang Handip boleh. Oke, harapannya untuk kepengurusan ke depan mungkin ya. Benar tadi pertama ada yang meneruskan kembali roda HMFPTK UPI agar tetap berjalan. Terus ketika saya kembali lagi mungkin nanti itu HME itu masih ada dan masih seperti sekarang, masih berjaya seperti sekarang. Kemudian untuk terus ke depannya perbaiki lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi di kepengurusan saya gitu. Terutama karena mungkin setiap kepengurusan mungkin tidak sempurna, pasti ada cacatnya. Belajar dari kepengurusan ke belakang, cacatnya apa, mulai perbaiki. Dan kalau bisa kalian adakan inovasi-inovasi yang baru lah gitu, supaya himpunan ini lebih tidak monoton gitu, dan lebih menarik lagi. Itu aja sih Ya, harapannya ya himpunan ini pasti lebih baik ya, pastinya harus lebih pasti baik. harus Semoga meningkat gitu lebih kan, baik ya. lagi. Dan bisa beregenerasi oleh angkatan-angkatan selanjutnya dan betul. bisa terus lestari. Betul. Oke, gimana? Ya, setelah kita sudah mendengar harapan itu pada di titik puncak yang namanya kita improve lebih baik lagi gitu. Ya, Kang, ya. Nah, kalau untuk tadi itu harapan untuk himpunan. Nah, sekarang karena mumpung ada pimpinan di sini ya, Oh, iya, benar. kita minta harapan untuk Bahe nih. Ini. Aduh. Untuk Bahe bincang Ya, bareng HME ini. salah satu ya kegiatan program kerja yang Program ada di kerja. himpunan ini gitu. Apa sih harapannya? Harapannya dari Mungkin dari saya dulu ya. Untuk Bahe gitu ya, mungkin dilihat perkembangannya dari tahun kemarin juga udah ada kan ya, itu udah meningkat pesat, mulai dari kualitas suara, terus kualitas gambar, editing dan lain sebagainya, itu udah meningkat pesat lah. Pertahankan aja kalau bisa, terus tingkatkan yang memang dirasa masih kurang. Itu aja sih kuncinya, agar podcast Bahe ini makin dikenal oleh warga elektro, terus makin banyak pendengarnya juga, dan mungkin lebih di boom share kali ya, biar lebih banyak lagi yang nonton atau dengerin di Spotify gitu. Oke, itu Ya, harapannya harapannya buat Bahe ya. Semoga bisa terlaksana nih buat kedepannya. Teman-teman Bahe di belakang semangat Sudah- buat kedepannya. semangat. Oke, dari Kang Fikri boleh Kang Fikri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman Bahe di season 3 yang sampai saat ini masih melanjutkan mungkin ya, karena Bahe sudah ada dari 2 season sebelumnya gitu ya, dan pada season ini masih ada gitu. Kalau di season sebelumnya saya bekerja di balik layar ya, alhamdulillah saya di season ketiga ini bisa tampil. Itu yang dinamakan proses ya teman-teman. Iya, benar-benar. Siapa tahu nanti yang di belakang sini juga akan tampil sama kayak saya gitu. Karena ini episode terakhir ya, saya juga sebetulnya menunggu diundang ya sama Bahe ya. Karena dari episode awal tuh saya udah banyak kan teman-teman saya ya. Di awal ada Fahmi, Fahmi. Bagus, Iya, benar. Arif, dan sekarang saya Alhamdulillah. Ya, semoga harapannya untuk Bahe ke depannya tetap ada dan dilanjutkan ya, karena ini sebagai media untuk kita bincang santai mungkin ya di sela-sela kesibukan kita di himpunan gitu. Jadi semoga masih tetap ada, betul tadi apa-apa saja yang memang masih kurang bisa ditingkatkan lagi, ataupun bahkan nanti ada konsep maupun teknis yang bisa dimanfaatkan lebih gitu supaya ini lebih baik lagi. Tapi untuk saat ini saya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman yang ada di belakang layar Bahe, Fadil dan kawan-kawan. Terima kasih.
Ya itu aja cukup. Gitu ya. Improve. Terus tetap lanjut. Intinya tetap lanjut. Betul. Ya. Pertahankan yang sekarang udah ada dan perbaiki yang belum bisa di sekarang. Harapan buat Bahenya ya. Kita nanya harapan Bahe karena memang kita sudah ada di penghujung. Kita sudah ada di penghujung episode. Penghujung season juga. Ini gitu. tuh sebagai bisa dibilang episode terakhir episode terakhir yang resmi di Bahe season 3 kali ini Kang gitu. Jadi mungkin terima kasih juga ya dari kami udah berkenan hadir di podcast Bahe episode sekarang, dan juga mungkin mohon maaf dari kami takutnya ada salah-salah ada jok-jok yang tidak masuk gitu ya. Ya maaf juga ya dari saya. Tadi kalau misalkan banyak kata-kata yang tidak in lah. Tapi semoga untuk teman-teman Bahe yang setia menyaksikan Bahe itu tidak menjadi masalah. Ambil yang baiknya dan buang yang buruk. Benar banget. Karena kita hanyalah manusia yang tidak sempurna. Ya, kita betul banget. Jadi ya terus terima kasih juga nih buat para penonton Bahe. Teman-teman yang teman-teman elektro yang udah menonton Bahe. Terima kasih banyak menemani kami di sini selama kurang lebih 6 ya. 6 episode. Ya. Terima kasih terus udah mendengarkan di Spotify juga atau di YouTube atau di manapun. Sekali lagi terima kasih dan kita enggak bahasnya apa ya? Masa kita pamit ya? Tapi kan harus ya. Ya. Aduh, ada pertemuan, ada perpisahan. Karena bener-bener ini tuh terakhir banget nih kami. Iya, terakhir. Udah terakhir banget episode terakhir ngundang raja terakhir. Iya, raja terakhir. Gitu. Jadi ya intinya terima kasih banyak dan juga mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan yang sengaja atau disadari atau tidak kami sadari, dan semoga aja tetap terus berlanjut podcast ini juga. Dan untuk teman-teman periode selanjutnya pokoknya ditunggulah Bahe season selanjutnya, episode selanjutnya. Dan kalau aku pribadi mau ngucapin maaf yang sebesar-besarnya dari kita berdua juga ya sebagai moderator Bahe gitu. Semoga teman-teman tetap terus stay di Bahe. Tunggu Bahe season 4. Gitu. Kita sudah berada di benar-benar penghujung sekali. Penghujung nih, melihat waktu juga sudah sangat mepet gitu ya. Ya intinya sekali lagi mungkin terima kasih kepada terima kasih sama-sama. Terima kasih juga. Sebelum penutup nih kita kan slogan. Slogannya katakan tadi aku nih yang mimpin ya. Boleh dong dari Kang Hanif atau dari Kang Fikri? Boleh. Siapa? Jadi nanti Kang Hanif atau Kang Fikri bilang Bahe, nanti kita sama-sama bincang bareng. Mau siapa nih? Boleh sama. Berdua juga enggak apa-apa. Oh iya berdua aja. Boleh semuanya. Boleh. Di kamera mana nih? Oh, nih yang di tengah. Yang nyala nih. Kamera 50. Kamera 50. Oke, siap. 1 2 3. Bahe bincang bareng. Terima kasih teman-teman.